Wih, wih, banyak banget nih yang memberikan edukasi mengenai tentang investasi. Menarik, menarik, menarik. Tapi, nggak mau investasi-investasian. Judi, haram. No, say no untuk investasi. Dalah. No, no, no. Hai teman-teman pejuang finansial. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas nih mengenai tentang investasi. Teman-teman tadi udah lihat kan cuplikan yang tadi, seseorang yang sudah trauma dan ini udah mau fase-fase skeptis, udah nggak mau lagi untuk mencoba untuk berinvestasi lagi. Dia udah lihat berseliweran edukasi mengenai tentang investasi, tapi dia melewatkan untuk memulai lagi yang namanya investasi. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai tentang sesuatu hal yang sering terjadi. Mengenai apa? Trauma investasi. Ini adalah hal yang personal. Tapi di era yang sudah super canggih, di era yang sudah super makin gimana ya, teknologi udah makin canggih dan makin bagus dari sebelum-sebelumnya. Seperti halnya investasi. Investasi makin canggih, makin baik. Tapi teman. Tapi begini, walaupun ini makin canggih, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kejahatan dalam investasi juga masih ada. Bahkan makin lebih canggih juga. Tapi tenang aja, pasti selalu ada jalan yang baik kok. Nah, jadi siapa nih yang mau mulai untuk berinvestasi? So, mari kita bahas biar teman-teman yang trauma bisa terobati. So, stay tune. Oke, jadi gue mau cerita sedikit nih. Nggak sedikit kok orang yang mengalami kerugian dalam berinvestasi. Nggak sedikit kok orang-orang yang mengalami trauma dalam pengalaman berinvestasinya. Entah itu karena tertipu, rugi besar dalam investasi, atau bahkan hanya sekedar mendengar bisik-bisik tetangga, atau mendengar yang namanya cerita-cerita horor dari teman-temannya, atau dari media-media yang mengabarkan hal tersebut. Dan itu valid banget, benar adanya. Ada benarnya. Dan rasa takut itu wajar. Kita semua mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga membentuk pandangan hidup kita yang berbeda pula. Tapi ada satu hal nih yang perlu untuk teman-teman ketahui. Apakah kita mau terus-terusan takut, trauma, atau mau coba pelan-pelan mengetahuinya, mempelajarinya, merisetnya, agar kita bisa lebih bijak. Trauma itu memang mengajarkan kita untuk lebih hati-hati. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk mempelajarinya, untuk mencari tahu, dan keluar dari rasa takut tersebut, bisa-bisa kita ketinggalan nih yang namanya peluang besar di masa depan nanti. Jadi kuncinya adalah belajar. Terus belajar untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, sehingga kita lebih bijak nih untuk menanggapinya. Mulailah langkah yang kecil. Gini deh, mungkin video ini bisa menjadi sebuah batu loncatan atau sebuah referensi teman-teman untuk teman-teman memulai yang namanya investasi. Nah, anggap saja investasi itu seperti kita belajar naik sepeda. Awalnya kan sakit dulu, jatuh dulu, baru kita bisa merasakan nikmatnya dalam mengayun sebuah sepeda. Hal pertama kalinya kita pasti akan jatuh kan. Ketika sudah lama kita mencoba lagi dan mendapatkan temponya, kita sudah mahir dalam melakukannya. Mengayun sepeda, sudah mahir membawa sepeda, tentu itu sudah menjadi sebuah kenikmatan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau lagi untuk mencoba? Ketika kita sudah jatuh dan kita sudah trauma untuk naik sepeda lagi, pasti teman-teman udah gak mau untuk bersepeda lagi. Dan kita gak akan pernah tahu rasanya untuk melaju dan lebih percaya diri. Dulu juga gue pernah nih terkena yang namanya investasi bodoh. Jadi sebuah platform, di sebuah website
Website apa itu? Teman-teman tahu nggak sih yang namanya Gowins, Share for Pay? Nah, di situ gue pikir itu adalah sebuah investasi. Tapi, tahu nggak sih? Itu bukan investasi, itu namanya money game. Jadi, di situ kita taruh nih sebuah uang. Katanya, ketika kita melakukan sebuah misi, kita dapat misi dari hasil yang kita taruh uangnya, dan hasilnya akan berlipat ganda, lebih dari 100%. Bisa besar kita dapati. Kita referalkan, kita taruh duit di situ, kita jalani misinya, kita dapat imbal hasilnya besar. Tapi kok tiba-tiba websitenya, platformnya tiba-tiba down, nggak bisa untuk withdraw lagi, nggak bisa untuk withdraw duit kita, nggak bisa tarik duit kita. Dan ya, apa yang kita lakukan terbuang sia-sia, percuma. Nah, dari situlah gue mulai mencoba untuk mempelajari sebuah investasi. Dan akhirnya gue tahu bahwa investasi bukan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya investasi itu apa sih? Nah, menurut dari OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan bahwa investasi merupakan suatu tindakan menempatkan sejumlah dana ke dalam aset atau produk keuangan untuk mendapatkan imbal hasil di masa depan. Artinya, kita menaruh sebuah uang untuk dalam sebuah proyek yang sedang dilakukan, yang sehingga kita mendapatkan nih yang namanya hasil. Ini ada sebuah proyek yang kita ketahui berupa surat utang berharga negara, proyek-proyek negara nih, dan kita taruh nih di produk tersebut, kita mendapatkan hasil, mendapatkan imbal hasilnya. Nah, disitulah investasi. Oke, jadi itu hanya sebagai contoh kecil saja, dan investasi masih banyak lagi teman-teman untuk pelajari. So, mungkin untuk pembahasan investasi lebih lanjut, kita akan bahas di video nanti. Nah, ini beberapa tips yang bisa teman-teman coba untuk memulai yang namanya investasi agar kita lebih bijak. Ini beberapa tips yang sekiranya bisa mengobati nih, bisa lebih berdamai dari trauma dalam berinvestasi. Yang pertama itu, teman-teman, mulai dari hal yang kecil. Jangan langsung investasi besar, mulai dari yang terkecil dulu. Ya, receh-receh aja dulu. Dari mulai 10.000, 20.000, 30.000, dan seterusnya. Bisa taruh di mana? Seperti reksadana pasar uang. Yang kedua, pahami resiko. Jangan asal ikutan saja dalam memulai investasi. Pelajari dulu jenis investasi yang akan teman-teman lakukan. Pelajari apa? Resiko dari investasi tersebut tentunya. Yang ketiga, pakai logika, bukan emosi kamu. Investasi itu soal strategi, bukan perasaan. Kalau dulu pernah rugi karena emosional, sekarang gunain strategi dalam berinvestasi. Cobalah lebih rasional. Gunakan teknikal, gunakan fundamental dalam berinvestasi. Yang keempat, ini hal yang paling penting, cari mentor dan komunitas. Bergabung dengan komunitas investasi atau cari mentor yang membahas mengenai tentang investasi. Ya, tentunya yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Agar teman-teman tidak terkena yang namanya investasi yang merugikan buat teman-teman. Komunitas, mentor, sharingan pengalaman dari mereka bisa membantu mempercepat pelajaran mengenai investasi dari teman-teman. Remember, teman-teman, investasi itu nggak harus sempurna dulu kok. Tapi, boleh memulainya dari hal yang kecil dulu. Yang penting kita mulai dengan hal yang konsisten. Gue yakin kita bisa untuk memulai investasi yang lebih bijak lagi, yang lebih strategis lagi, yang lebih cuan lagi tentunya. Jadi gimana? Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman ya untuk memulai perjalanan berinvestasi lagi. Dan semoga teman-teman lebih bijak lagi dalam memulai investasi. So, jangan lupa untuk kasih komentar buat teman-teman yang punya cerita pengalaman mengenai tentang investasi. Dan jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe. Goodbye.